Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusra Aisyah dari kelas 12 IPA 6. Saya di sini akan memaparkan pemahaman materi kelompok saya, yaitu kelompok 2 tentang mutasi gen. Yang pertama ada pengertian mutasi gen. Jadi, mutasi gen itu disebut dengan mutasi titik. Nah, mutasi ini terjadi akibat adanya perubahan urutan basa pada DNA atau dapat dikatakan dengan perubahan nukleotida pada DNA. Yang kedua, ada jenis-jenis mutasi gen. Yang pertamanya ada substitusi atau pertukaran. Yang kedua ada pergeseran angka yang nantinya di situ ada delesi, adisi, dan insersi. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang substitusinya dulu. Pada proses substitusi ini, basa nitrogen akan ditukar atau diganti dengan basa nitrogen lainnya, sehingga akan mempengaruhi jenis asam amino yang terbentuk pada proses fotosintesis. Terdapat dua cara, yaitu transisi dan transversi. Transisi adalah pertukaran antar basa nitrogen yang sejenis, sedangkan transversi adalah pertukaran basa nitrogen dengan yang berbeda jenis. Saya akan menjelaskan sedikit tentang transisi dan transversi serta contohnya. Transisi yang tadi sudah saya jelaskan yaitu adalah perubahan basa nitrogen dengan basa nitrogen lain yang sejenis. Jadi maksudnya adalah urin diganti dengan purin atau pirimidin diganti dengan pirimidin. Nah, yang termasuk ke dalam contoh purin adalah adenin dan guanin, sedangkan yang termasuk ke dalam contoh pirimidin adalah sitosin dan timin. Jadi mereka akan saling bergantian, A dengan G atau sebaliknya, C dengan T atau sebaliknya. Sedangkan untuk transversi, nanti transversi ini adalah perubahan basa nitrogen dengan basa nitrogen lain yang berbeda jenis. Ya berarti adalah urin diganti dengan pirimidin. Nah, otomatis nanti tulisnya tuh A diganti dengan C atau A diganti dengan T, atau bisa juga G diganti dengan C atau G diganti dengan T, seperti itu. Soal, jadi ini misalkan kita tulis DNA asli. DNA aslinya adalah CAT, TAA, dan GAC. Kita akan ubah dia menjadi DNA mutan. Jadi misal kita tetap tulis CAT, TAT, dan CAC. Di sini kita udah lihat ya perubahan, ada dua perubahan, A menjadi T dan G menjadi C. Nah, A menjadi T, A menjadi T berarti transversi, karena apa? Purin diganti dengan pirimidin, A diganti dengan T. Nah, jadi di sini tuh terjadi proses transversi ini ya. Sedangkan untuk GC juga termasuk dengan transversi. Purin diganti dengan pirimidin, G diganti dengan C. Jadi di sini juga terjadi proses transversi. Proses transisinya misalkan adalah ATT diganti dengan ATC. Nah, di sini kan ada yang berubah yaitu T dengan C. T dengan C itu kan transisi dari pirimidin dan pirimidin. Jadi di sini terjadi proses transisi. Jadi begitu, ini jadinya T dengan C ini satu rumah. Jadi satu rumah itu bisa transisi, yaitu maksudnya adalah satu jenis. Sedangkan tadi yang di atas itu berbeda jenis. Substitusi basa akan mempengaruhi asam amino yang terbentuk dalam proses fotosintesis. Nah, substitusi basa ini akan menghasilkan yang pertama mutasi tidak bermakna, mutasi bermakna salah, dan mutasi bisu. Nah, yang pertama adalah mutasi bermakna salah. Nah, mutasi ini adalah perubahan pada basa nukleotida DNA yang menghasilkan perubahan pada mRNA. Nah, yang kedua yaitu adalah mutasi bisu, yaitu perubahan basa nukleotida DNA yang menghasilkan perubahan mRNA tapi tidak mengubah asam amino. Nah, yang ketiga adalah mutasi tidak bermakna. Mutasi tidak bermakna adalah perubahan basa nukleotida pada DNA yang menyebabkan perubahan pada mRNA dan menghasilkan kodon stop. Yang selanjutnya adalah pergeseran angka. Pergeseran angka terjadi ketika adanya penambahan dan pengurangan basa nitrogen dari nukleotida pada DNA. Pada pergeseran angka ini terdapat tiga jenis, yaitu adisi, delesi, dan insersi. Yang pertama adalah insersi. Insersi adalah penambahan basa nitrogen di tengah rantai nukleotida. Yang kedua adalah adisi. Adisi adalah penambahan basa nitrogen pada suatu rangkaian basa nitrogen. Dan yang ketiga adalah delesi. Delesi adalah pengurangan basa nitrogen pada suatu rangkaian basa nitrogen. Untuk contoh yang pergeseran angka yaitu adisi dan delesi, misalkan contohnya adalah AUG. Nah, adisi itu kan penambahan ya. Jadi AUG, misalkan kita mau nambahin G di setelah U, kita tambahin G di setelah U. Jadi kita ngubahnya nanti A, tulis A dulu, terus U, terus nanti G ini kita tambahin. Sedangkan G yang di sini kita pindahin ke sini, terus tambahin A-nya ini, A, terus G, nanti bla 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 gitu. Nah, sedangkan untuk yang delesinya itu adalah, delesi itu kan pengurangannya. Misalkan kita mau ngedelesi yang ini, yang D, kita delesi. Nah, jadi nanti kita nulisnya tuh AU. Nah, U yang di sini nantinya kita pindahin ke depan, UG. Yang terakhir adalah insersi. Insersi itu penyisipan atau penambahan basa nitrogen di tengah
Jadi misalkan ini kan mula-mula ada ACG, CGG, GTA. Nah, misalkan kita mau nambahin T nih di tengah di antara C sama G. Jadi kita nulisnya ACG, CTG. Nah, si T ini kita tambahin. Nah, nanti G yang di sini tuh kita pindahin lagi ke sini. Terus kita maju. Nah, nanti A-nya nggak ada temennya gitu. Jadi CTG, ini G ini, terus G-nya pindahin ke sini, G, terus G-nya ini, T, dan A di sini. Jadi seperti itu penyisipannya di tengah-tengah. Dan yang ketiga yaitu adalah faktor penyebab terjadinya mutasi gen. Ada dua faktor, yaitu faktor alami dan faktor buatan. Nah, yang pertama itu adalah mutasi gen secara alami, biasanya disebabkan oleh sinar ultraviolet, sinar radioaktif yang ada di alam, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk mutasi gen secara buatan itu biasanya tuh disebabkan oleh suhu, terus bahan kimia, dan radiasi. Untuk pembahasan yang keempat adalah dampak positif dan dampak negatif dari terjadinya mutasi gen. Untuk yang pertama akan saya bahas adalah dampak positifnya. Yang pertama adalah lebih jago olahraga. Yang kedua, merasa segar meski hanya tidur sebentar. Dan yang ketiga adalah tulang tidak mudah patah. Nah, sedangkan untuk dampak negatifnya yaitu seperti sindrom Turner, sindrom Jacob, dan sindrom Patau. Yang masuk ke pembahasan terakhir yaitu pembahasan yang kelima tentang contoh mutasi gen. Untuk contoh mutasi gen pada manusia yaitu seperti kanker dan tumor. Untuk hewan seperti riset gen pada lalat buah. Untuk yang ketiga pada buah dan sayuran itu seperti kentang cultivar Patronas. Sekian pemahaman materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.